Hai penghuni ruang tengah, gimana nih kabar kalian? Tentunya baik-baik saja kan? Di video kali ini ruang tengah bakalan ngebuat alur cerita film lagi nih. Film yang bakalan Mimin buat kali ini adalah film dari Thailand. Film ini tuh rilis di tahun 2008 dan memiliki genre yaitu komedi. Walaupun film ini tuh film lama, tapi kalau menurut Mimin sih film ini keren abis. Judul film ini tuh Superstar atau yang memiliki judul asli yaitu Superhub. Seperti biasa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya. Oke? Udah? Kalau udah yuk kita ke alur filmnya. Di awal film ini memperlihatkan salah satu tokoh utama yang bernama Tom. Tom ini memiliki sebuah keahlian yaitu dia bisa ngedance. Tetapi dia juga memiliki sebuah kekurangan yaitu dengan suaranya yang seperti bebek kecekik gitu ya. Di hari itu dia sedang dalam perjalanan menuju audisi dance. Di tengah audisi Tom dipanggil salah satu juri dan ditanyai lagu macam apa yang dia gunakan untuk dance. Awalnya Tom tidak ingin menjawabnya, dia hanya menggerakkan tubuhnya. Namun karena si juri memaksa Tom untuk terus bicara dan mengatainya dia bisu, akhirnya Tom pun bicara. Setelah mendengar suara dari Tom, ternyata 3 juri tersebut malah ketawa. Tom menjelaskan bahwa lagu yang ia bawakan untuk dance adalah kungfu hip hop, yaitu dance yang ia ciptakan sendiri. Lalu juri menanyai Tom apakah dirinya bisa disco. Tom pun menjawab bahwa dia akan menunjukkan kungfu disco. Di tengah Tom melakukan dance-nya, tiba-tiba sepatu Tom terlepas. Ternyata sepatu Tom terlempar tepat di muka juri yang menanyainya tadi. Akhirnya Tom pun pulang dengan luka memar di mukanya. Sesampainya di kosan, Tom didatangi oleh 3 orang gendut yang ternyata maksud kedatangan mereka untuk menagih hutang kepada Tom. Dikarenakan Tom yang tidak memiliki uang, beberapa barang milik Tom dibawa sebagai jaminan. Cerita beralih ke tokoh utama kedua. Si gendut hitam ini bernama Teng. Dia bekerja di call center. Singkat cerita, Tung diminta untuk mencari sebuah lagu oleh customer. Dan si Tung ini malah menawarkan lagu yang ia ciptakan dan ia nyanyikan sendiri. Lagunya terdengar memang bagus sih. Malah teman-teman di kantornya juga ikutan nyanyi semua. Di akhir lagu, saking asiknya tanpa sadar Tung malah bersandar ke bosnya. Alhasil Tung pun malah dipecat dari pekerjaannya. Saat Teng pulang dari kantornya, di saat yang bersamaan Tom pun menelpon Teng. Tom berkata ke Teng ia sedang berada di Phuket dan kehilangan dompetnya. Tom bermaksud untuk meminjam uang kepada Teng. Tetapi si Teng juga mengatakan bahwa dirinya juga sedang berada di Chiang Mai. Namun saat Tom menoleh, Teng berada tepat di sampingnya. Ternyata Tom dan Teng sama-sama berbohong. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pergi ke sebuah kafe dan bertemu dengan teman mereka. Temannya ini berkata kalau mereka sedang enak nggak kelihatan, tapi kalau sedang susah mereka datang. Duh, udah kayak temannya siapa nih? Sesaat kemudian ada seorang pelayan cantik yang terpesona melihat ketampanan Tom. Kemudian Teng menggodanya, seolah yang berbicara menggoda pelayan tersebut adalah Tom. Setelah pelayan itu menoleh bahwa Teng lah yang berbicara, pelayan itu pun langsung pergi meninggalkan mereka. Dari apa yang sudah Teng lakukan tadi mengingatkan temannya tentang masa kecil mereka berdua yang juga melakukan hal yang sama, yaitu lip sync. Teman mereka ini berkata kepada Tom dan Teng bahwa mereka ini adalah pasangan sandal jepit yang nggak bisa dipisahkan. Dan jika mereka berdua bersama maka akan tercipta sebuah keajaiban.
Tom dan Teng pun pulang ke apartemen Teng. Di perjalanan menuju ke kamar Teng, mereka mencoba menggoda para wanita yang berpapasan dengan mereka dengan mengandalkan ketampanan Tom dan suara Teng seperti sebelumnya, yaitu lip sync. Sesampainya di kamar, mereka menghabiskan waktu dengan makan sambil bercanda. Disinilah Teng menunjukkan sebuah lagu yang ia ciptakan dan nyanyikan sendiri kepada Tom. Di tengah kebosanan Tom sambil memainkan komputer milik Teng, ia menemukan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk merekam video. Lalu Tom pun merekam aksi menari dan lip sync dengan lagu yang sebelumnya ditunjukkan oleh Teng. Kemudian Tom mengupload rekaman video lip sync tersebut dengan memberikan nama Tong Lihe dengan judul lagu Touch My Heart. Cerita pun beralih ke seorang pemilik perusahaan rekaman musik yang memiliki nama Double Dream. Pemilik perusahaan ini bernama Ngek dan ditemani seorang asisten bernama Sally. Ternyata perusahaan rekaman ini sedang mengalami kebangkrutan. Mereka bermaksud untuk kabur dari kantor itu. Namun ternyata ada salah satu investor yang mendatangi kantor mereka. Bapak-bapak investor ini menanyakan kepada Ngek kenapa kantornya sepi dan semua lampu dimatikan. Ngek hanya menjawab untuk penghematan listrik saja. Di sini Ngek berusaha menutupi keadaan perusahaannya yang sebenarnya sedang diambang kebangkrutan. Bapak-bapak investor tadi mendatangi kantor bermaksud untuk menitipkan anak perempuannya untuk diajari. Ia bukan hanya menitipkan anaknya saja namun juga membayarnya. Dan Ngek pun menerimanya. Nah, cewek manis inilah anak dari bapak-bapak investor tadi yang bernama Ke. Di waktu yang bersamaan, Tom pun juga datang ke kantor itu. Tom bermaksud untuk memberikan demo lagu hasil dari lip sync yang Tom lakukan sebelumnya. Di ruang tunggu, Tom mencoba mengajak berkomunikasi Kay, namun Kay tidak mendengarkannya karena Kay memasang headset di telinganya sambil memejamkan mata menikmati apa yang ia dengarkan di headset tersebut. Beberapa saat kemudian Tom mendapat telepon dari Teng. Tom diminta untuk membantu pekerjaan Teng menempelkan poster seorang artis. Dan demo lagu yang Tom bawa diletakkan di atas barang milik Kay. Tanpa sadar pun, Kay membawanya bersama barang miliknya untuk diberikan kepada Ngek. Setelah semua pulang dari kantor kedatangan wartawan yang bermaksud mengkonfirmasi apakah perusahaan mereka mengalami kebangkrutan. Namun dengan tegas, Ngek menjawab bahwa perusahaan tidaklah bangkrut. Si wartawan ini pun meminta bocoran proyek perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan tidaklah bangkrut. Lalu Ngek pun melihat CD demo yang tadi dibawa oleh Tom sebelumnya. Ngek dan Sally menggunakan CD tersebut sebagai bukti bahwa perusahaan sedang menyiapkan proyek baru. Dengan perasaan kecewa, wartawan itu pun berpamitan. Ngek dan Sally mengira bahwa CD itu milik Kay karena menyatu dengan barang yang Kay bawa. Di saat Tom dan Teng bekerja menempel poster, Sally menelpon Tom bermaksud untuk menandatangani kontrak. Namun di sini Teng dan Tom meminta sebuah deposito. Setelah Ngek dan Sally berdiskusi dengan berat hati, akhirnya mereka memberikan deposit tersebut. Keesokan harinya Tom dan Teng mendatangi perusahaan. Ngek dan Sally masih mengira bahwa si Tom lah yang benar-benar menyanyikan lagu di dalam demo tersebut. Karena di dalam CD Tom mencantumkan nama Teng, Ngek dan Sally menanyakan siapa di antara mereka yang bernama Teng. Teng pun menjawab bahwa dirinya lah yang bernama Teng, yaitu orang yang menciptakan lagu itu. Ngek dan Sally mengira bahwa Teng gendut yang menciptakan dan Teng ganteng yang menyanyikan. Di sini Ngek dan Sally mengira Tom juga bernama Teng. Lalu Tom mengaku bahwa namanya adalah Tom, namun dengan lip sync sementara Teng di belakang Tom yang sebenarnya bicara. Karena terlihat mencurigakan, Tom dan Teng diminta untuk bertukar tempat duduk dan agak berjauhan. Dan akhirnya Ngek dan Sally mengetahui bahwa suara Tom seperti bebek. Saking terkejutnya, gelas yang dibawa Ngek pun jatuh lalu ia tertawa.
Teng menjelaskan bahwa video tersebut hanyalah lip sync belaka, sementara Teng lah yang sebenarnya menyanyikan. Lalu Ngek menanyakan uang deposito yang sudah ia kirimkan kepada mereka apakah masih ada. Teng menjawab hanya tinggal 10.000 baht. Ngek pun kembali tertawa sambil mengambil sebuah pistol. Lalu berkata uangnya masih sisa 800.000 baht. Lalu Sally menyela kalau uangnya sudah habis untuk membayar studio dan musisi. Dan Ngek pun kembali tertawa lalu menodongkan pistol tersebut ke mereka. Setelah Tom dan Teng pergi, Ngek seakan sudah stres mendengarkan lagu Touch My Heart. Keesokan harinya saat Keo, Eo, dan Sally mencari tahu mengenai lagu Touch My Heart, ternyata lagu ini adalah lagu terpopuler di internet saat itu. Sementara Tom dan Teng bermaksud mencoba mengembalikan uang deposito yang mereka minta tempo hari. Tanpa sepengetahuan Tom dan Teng, lagu yang tadinya sudah diupload Tom dilihat oleh seorang cewek yang bernama Eo. Kemudian Eo menyebarluaskan video tersebut. Alhasil video itu pun menjadi semakin populer di masyarakat. Di kemudian hari, Tom dan Teng kembali ke kantor Double Dream. Tom dan Teng pun diberikan dua pilihan antara bekerja sama atau mereka berdua akan dipenjara. Bekerja sama di sini maksudnya Tom tetap akan melakukan lip sync seperti yang ada di dalam video tersebut. Awalnya mereka menolaknya dengan alasan hal itu tidaklah terhormat. Tom dan Teng menganggap hal itu merupakan sebuah kebohongan di seluruh negeri, namun Eo mengancam mereka dengan melanjutkannya ke polisi. Akhirnya mereka pun menyetujui dan menanyakan keuntungan yang akan mereka dapat. Eo menjelaskan mereka berencana akan membuat satu album dan melakukan promo secara besar-besaran dengan membagi keuntungan. Pihak Eo mendapat 70% sementara Tom dan Teng 30%. Awalnya Tom dan Teng menolaknya, namun dengan ancaman penjara akhirnya mereka menyetujui dan hal ini menjadi rahasia antara mereka berempat. Akhirnya proyek untuk membuat konser dengan mempersiapkan segalanya, Tom dan Teng berlatih menyiapkan dress code dan juga promo dari lagu mereka. Namun menjelang hari sebelum konser, Tom dan Teng merasa gugup. Singkat cerita, hari di mana konser itu pun tiba. Teng yang sudah siap bernyanyi di belakang panggung, dan sementara Tom yang ada di atas panggung. Satu lagu selesai dibawakan oleh mereka. Di tengah Tom mengganti pakaian, Tom dan Keo malah saling tatap-tatapan dan Tom pun tersenyum kepada Keo, lalu Keo pergi. Akhirnya konser pun dilanjutkan dengan lagu Touch My Heart, lagu yang begitu populer di masyarakat saat itu. Touch my heart, touch my heart. Singkat cerita, setelah konser selesai, Teng naik ke atas panggung yang sudah tidak ada penontonnya dan meratapi nasibnya yang hanya ada di belakang panggung. Sementara Tom yang menggunakan nama Tong Li Hei lah yang mendapatkan kepopuleran. Di saat Teng menghayal di atas panggung seakan dirinya yang ada di atas panggung, Teng melihat salah satu penonton yang belum pulang. Ternyata penonton itu adalah Eo, yaitu cewek yang sudah menyebarluaskan lagu Touch My Heart di internet. Teng pun mendatangi Eo. Eo menanyakan apakah Tong Li Hei sudah pergi. Teng menjawab Tong Li Hei sudah pergi. Eo kembali menanyakan apakah Tong Li Hei yang menciptakan lagu Touch My Heart. Teng pun hanya terdiam sementara ia tahu lagu Touch My Heart adalah lagu yang ia ciptakan. Melanjutkan perkataannya, siapapun yang menulis lagu itu memiliki imajinasi yang hebat. Teng pun tersenyum mendengar hal itu. Namun juga berkata, yang menulis lagu itu mungkin buta, jelek, kesulitan bernafas. Teng pun menjawab, aku rasa tak sejelek itu. Tapi masih melanjutkan bahwa ia juga memiliki hati yang lembut dan romantis. Dikarenakan Teng yang tersanjung dengan ucapan Teng pun mengajak untuk bertemu Tong Li Hei. Scene pun beralih ke seorang penyanyi wanita. Penyanyi wanita ini bernama Lucy. Ternyata dia adalah orang yang ada di poster yang tempo hari ditempel Teng dan Tom.
Dikarenakan kepopuleran Tong Li-hee, hal itu pun berimbas ke karir Lucy yang akhirnya kontrak dengan manajemennya ditunda. Di tempat lain, Teng mengajak ke klub di mana Tong Li-hee dan timnya merayakan kesuksesan konsernya. Yang merasa klub itu bukanlah tempat baginya, ia pun bermaksud untuk pulang. Teng yang mengejarnya pun juga ikutan pulang dan meminta Keo untuk menyampaikan kepada Nyonya Ngek bahwa dia akan pulang karena pekerjaannya sudah selesai. Sementara itu, Lucy pun juga datang ke klub tersebut. Kemudian Lucy naik ke atas panggung dan mulai bernyanyi. Ternyata Lucy bermaksud untuk memancing Tom untuk naik ke panggung. Di atas panggung itulah terjadi pertarungan lagu. Setelah Lucy menyanyikan lagunya, kini giliran Tong Li-hee yang harus menyanyikan lagunya. Tom yang menyadari hal itu pun kebingungan dan mencari Teng. Lucy pun memancing Tom yang beridentitas sebagai Tong Li-hee dengan mengatakan bahwa ia takut. Tom yang terbawa emosi pun menanggapi ucapan Lucy. Lucy yang mendengar suara Tom yang seperti bebek kecekik itu pun terkejut. Tapi di tengah ucapan Tom, Kay pun datang memeluk dan mencium Tom di atas panggung, yang membuat suasana menjadi heboh, lalu mereka pun kabur. Teng yang sudah pulang lebih dahulu ditelepon oleh Ngek dan menanyakan keberadaan Tom. Teng yang tidak tahu kemana perginya Tom, Teng pun menjawab dia tidak akan menyebabkan masalah. Namun Ngek memberitahukan bahwa Tom telah melakukan sebuah kesalahan. Sementara itu di tempat lain, setelah Kay mengajak Tom untuk kabur, Kay menceramahi Tom yang sudah melakukan kesalahan itu tanpa memikirkan semuanya, yang berusaha menutupi suaranya yang asli. Di tengah pembicaraan Tom dan Kay, tiba-tiba hujan turun dan mereka pun berlari untuk mencari tempat berteduh. Saat Tom melihat ke arah Kay, Tom terkejut melihat wajah Kay yang akibat hujan tadi make up-nya luntur. Lalu Kay pun masuk ke dalam toilet dan ia juga tertawa melihat wajahnya sendiri. Setelah selesai membersihkan wajahnya, Kay pun keluar dan Tom pun terdiam melihat wajah Kay yang tanpa make up terlihat begitu manis. Lalu mereka berdua pun saling menatap. Di tengah hujan itu, Tom mengajari dan mengajak Kay untuk menari. Singkat cerita, Tom pun pulang. Teng yang sudah menunggu Tom menanyakan dari mana saja. Teng berkata Nyonya Ngek telah memarahinya karena kesalahan Tom. Lalu mereka berdua pun saling mengatai satu sama lain. Setelah Teng kalah ejekan dari Tom, Teng mengatakan ketika orang lain mengejekku, aku hanya merasa kesal. Tetapi saat kau teman baikku mengejekku seperti itu sangatlah menyakitkan. Setelah mereka terdiam beberapa saat, Tom pun pergi masuk ke kamarnya. 1 jam berlalu. Teng yang mendengar Tom yang batuk begitu parah, Teng pun menghampiri kamar Tom dan meminta maaf atas ejekannya sekaligus menanyakan keadaan Tom, namun tak ada jawaban dari Tom. Keesokan harinya, Teng membawa Tom ke rumah sakit dan dokter pun mengatakan kalau Tom sakit dikarenakan terkena air hujan tempo hari. Mengetahui Tong Li-hee yang masuk ke rumah sakit, para penggemar dan wartawan pun datang ke rumah sakit tersebut. Sementara Kay yang berada di kamar Tom mengatakan mereka mengkhawatirkanmu. Lalu Tom pun menjawab mereka mengkhawatirkan Tong Li-hee. Dan Tom berkata sebentar lagi mereka akan melupakan Tong Li-hee dan dirinya akan kembali menjadi dirinya yang dulu dan tidak ada lagi kebohongan. Kay mengatakan kepada Tom bahwa dirinya bertemu dengan Teng dan terlihat menyesal sekali. Menjawab perkataan Kay, Tom mengatakan Tom khawatir jika mereka kembali seperti dulu, masalahnya hanya ada pada Teng dan menyadari bahwa dirinya jelek, tampangnya tidak menjual, dan albumnya akan gagal. Teng yang tak sengaja mendengar ucapan Tom dari luar kamar, Teng pun pergi, namun Tom masih melanjutkan perkataannya bahwa Teng sangatlah berbakat. Ialah yang menulis lagu sebagus itu dan lagu itu akan terus hidup setara dengan orang tampan. Dan Tom juga membandingkan dengan dirinya bahwa dirinya tidak akan bisa mewujudkan impiannya tanpa adanya Teng. Namun di sini Teng terlanjur pergi sebelum mendengar semua ucapan dari Tom.
Tiba-tiba Nyonya Ngek membuka kamar dan meminta mereka untuk segera meninggalkan rumah sakit itu. Mereka tidak ingin wartawan mengetahui kenyataan tentang suara Tom yang seperti bebek kecekik itu. Namun mereka terkejut, ternyata wartawan sudah ada di depan mereka. Wartawan pun menanyai keadaan Tong Li-hye dan juga menanyakan apakah Tong Li-hye dan Kay berpacaran. Sally hanya menjawab wajar saja jika para gadis ingin mencium Tong Li-hye. Tiba-tiba Lucy dan salah seorang wartawan juga datang. Lucy yang mengetahui suara Tong Li-hye yang sebenarnya meminta untuk mengakui bahwa suara Tong Li-hye seperti bebek yang terkena kanker. Tom pun akhirnya menjawab bahwa inilah suara aslinya, lalu ia pun pingsan. Tetapi suara Tong Li-hye terdengar normal, tidak seperti suara yang asli. Lucy yang mendengar suara Tong Li-hye yang tidak seperti bebek terkena kanker itu pun terkejut. Lalu wartawan menanyakan kepada Lucy apakah dirinya hanya membuat-buat. Dengan kebingungan harus menjawab apa, lalu Lucy pun juga pingsan. Ternyata Tom yang pingsan tadi hanyalah sebuah akting. Namun semua terkejut dengan suara Tom yang sudah tidak lagi seperti bebek. Tom yang terlambat menyadari keadaan suaranya sendiri pun juga terkejut. Tom pun begitu senang dengan hal itu. Namun Teng malah merasakan hal yang sebaliknya dan mengatakan juga ikut senang, lalu pergi meninggalkan kamar. Teng yang keluar dari kamar bertemu dengan dokter. Dokter itu mengatakan suaranya akan seperti itu untuk sementara waktu, dikarenakan efek samping dari flu, dan akan memakan waktu 2 minggu agar suaranya kembali normal. Namun Teng meninggalkan sebelum dokter itu menyelesaikan perkataannya. Keesokan harinya mereka bermaksud akan membuat konser terakhir dan ucapan terima kasih ke penggemar. Dengan alasan masih takut jika suara Tom kembali dan ketahuan bahwa mereka membohongi masyarakat. Namun di sini Teng merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi dibutuhkan. Singkat cerita, akhirnya Tong Li-hye pun melakukan sesi wawancara di radio untuk menyampaikan bahwa akan mengadakan konser ucapan terima kasih. Singkat cerita, Teng yang merasa sudah tidak dibutuhkan lagi meninggalkan sebuah CD. CD itu berisi lagu yang ia ciptakan untuk Tom yang berjudul Thank You Goodbye, dan Teng pun akhirnya pergi. Tom yang menerima pesan dari Teng dan tahu bahwa Teng telah pergi, Tom pun merasa bersedih. Tom yang agak kesulitan saat berlatih menyanyikan lagu Thank You Goodbye diminta untuk pulang dan mempersiapkan diri untuk konser besok. Setelah itu, Kay masuk dan mengatakan bahwa ini sulit. Lalu, Kay juga mengatakan bahwa Teng menyanyikan lagu itu dari lubuk hatinya. Kay juga menyarankan Tom untuk menemui Teng. Dan Tom pun akhirnya pergi ke tempat di mana mereka saling berkumpul saat sedang bermasalah. Singkat cerita, Tom datang ke klub yang dulu mereka datangi. Namun, Teng terlihat tidak senang dengan kedatangan Tom, lalu pergi meninggalkan Tom. Tom pun mengejar Teng keluar. Di sini Tom mengutarakan semuanya kepada Teng, namun Teng menjawab bahwa Tom punya tempat untuk berdiri dan merasa bangga. Tom hanya berkata, "Sekarang aku mengerti," dan berjalan meninggalkan Teng. Namun sebelum pergi, Tom berkata besok konser akan diselenggarakan, dan Tom merasa begitu senang. Teng hanya terdiam melihat Tom yang pergi meninggalkannya. Akhirnya hari di mana mereka akan mengadakan konser pun tiba. Setelah satu lagu, Tong Li-hye menyampaikan beberapa patah kata kepada penggemar. Namun suara Tom tiba-tiba kembali ke suara aslinya seperti bebek terkena kanker. Ngek, Sally, dan Kay yang mengetahui suara Tom yang kembali pun merasa kebingungan. Lalu Kay mendatangi Sally dan Ngek dan berbisik sesuatu. Saat Tong Li-hye akan mulai bernyanyi, mikrofon milik Tom pun dimatikan dan diganti. Saat mulai bernyanyi, ternyata mikrofon milik Tom yang dimatikan tadi digantikan dengan mikrofon milik Teng yang menyanyikan di dalam ruang ganti. Tom yang mengetahui Teng telah kembali, Tom pun terlihat senang.
Di tengah mereka sedang penyanyi Teng mengatakan ke Tom bahwa hari ini adalah harimu. Dan tahu selama ini Tom selalu ingin bernyanyi. Lalu Teng meminta Tom untuk bernyanyi dan memberikan yang terbaik. Konser ini adalah konser terakhir mereka sebagai Tong Li-hee. Dan Tong Li-hee akan menjadi sebuah legenda. Dan film pun tamat. Sebenarnya banyak pesan yang disampaikan dari film Superstar atau Superhub ini, yaitu di mana seseorang tidaklah sempurna dan pasti memiliki kekurangan. Seperti Tom yang tampan namun suaranya jelek, sedangkan Teng yang memiliki suara bagus namun jelek, gendut, dan hitam. Selain itu, di film ini juga memberikan sebuah pesan tentang persahabatan. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa ya tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu alur cerita film Superstar atau Superhub. Semoga kalian merasa terhibur dan sampai jumpa.